Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok tambang legal bernamakan kelompok sesendiri Rafil Gunawan, Muhammad Abail Putra, dan Fauzan Jasa Khairi. Judul proyek kami adalah analisis dataset groceries dengan metode market based analysis dengan algoritma a priori dan FP growth. Yang pertama adalah tab processing. Nah, di bagian kode ini kita akan memanggil library yang digunakan seperti MLExtend dan a priori dan FP growth. Nah, untuk kode ini untuk menghilangkan warning yang mengganggu. Kemudian di kode ini kita akan memanggil sebuah dataset. Untuk bagian ini untuk mengecek informasi dataset. Kemudian kita akan mengecek total record dan kolomnya. Kemudian bagian kode ini kita akan mengecek jumlah member. Nah, setelah kita mengecek jumlah member, item unique, jenis-jenis itemnya. Kemudian untuk bagian kode ini kita mengecek item dengan pembelian terbanyak. Setelah itu kita akan menghitung jenis item, mean, STD, dan lain-lain. Standar deviasi. Oke, penjelasan dataset telah dilakukan processing. Yang pertama terdapat 38.765 record. Kedua terdapat 3 kolom yaitu member number, date, dan item description. Kemudian terdapat 3.898 member. Setelah itu terdapat 3.898 transaksi dari member. Kemudian terdapat 167 jenis item. Item dengan pembelian terbanyak adalah whole milk dengan total 2.502. Kemudian ada tahap one hot encoding. Oke, selanjutnya ada tahap one hot encoding. Di sini untuk menghapus kolom date karena tidak diperlakukan dalam a priori dalam FP growth. Selanjutnya mengelompokkan member dari terkecil dan mengubah nama kolom description menjadi basket. Nah, di kode ini kita akan mengubah kolom item description menjadi basket. Setelah itu, kode ini untuk membuat basket menjadi list. Lalu mengubah data basket menjadi one hot encoding dengan program di bawah. Penjelasan kode mengubah daftar item yang dibeli member menjadi tabel dasar, di mana setiap kolom menjadi nama item dan recordnya adalah transaksi dengan nilai true dan false. Kemudian kode ini untuk mengubah data basket menjadi sebuah one hot encoding dengan transaksi, membaca seluruh item yang ada, konversi one hot encode menjadi data frame pandas. Nah, setelah itu kita akan menampilkan jumlah record setelah data dikelompokkan dan jumlah kolom 3.898 dan 167. Algoritma a priori dan FP growth membutuhkan one hot encoding data frame sebagai input sehingga data basket tadi format one hot encoding. Lalu dengan cara pertama mengkonversi kolom basket menjadi daftar dari daftar. Setiap daftar berisi item dari satu transaksi. Lalu kita gunakan proses transaction encoder dari library MLExtend processing untuk melakukan one hot encoding. Implementasi algoritma a priori. Ini kode program di bawah ini penjelasannya. Max support 0.46. Item tersebut muncul ketika 46% di dalam data basket. Min support item 0,05. Jumlah kemunculan frekuensi untuk setiap item yaitu 5%. Median support item 0,02. Nilai tengah dari semua frekuensi item yang ada di item yaitu 2%. Selanjutnya, menghitung resource dan waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi a priori. Berikutnya adalah menampilkan support dari setiap item set atau menampilkan item yang paling banyak muncul dalam item set. Seperti ini kode programnya. Kemudian penjelasannya, item set yang paling banyak muncul adalah whole milk dengan support 0,458184 atau 46%. Aturannya masih terlalu banyak, coba naikkan confidence 0.6 atau 60%. Di sini rules sudah lebih kecil dengan hanya 8 record saja. Selanjutnya menampilkan association rule. Kenapa rule shape-nya hanya 8, maka yang ditampilkan hanya 8 record saja, seperti di bawah ini. Lalu buat rules filter dengan data false. Jika sudah, buang bagian kolom yang tidak dipakai. Hasil akhir a priori, hasil tersebut menampilkan bahwa
antecedent item awal terjadi, maka konsekuen item penghubung bagian ini menunjukkan kombinasi item yang sering dibeli bersamaan. Di sini konsekuen mengikuti ascendant dalam lebih dari 60% kasus. Nilai Kulczynski berada sekitar 0,3 atau 30%, sedangkan nilai Jakart bawah 0,1 atau 10%. Artinya asosiasi ini tidak seimbang, lebih kuat dalam satu arah, dan kemunculannya tidak sering pada seluruh dataset. Imbalance ratio memiliki nilai di atas 0,8 atau 80%, hampir mencapai 100%. Hal ini menunjukkan kalau antecedent dan konsekuen memiliki nilai support yang berbeda, sehingga satu item set jauh lebih sering muncul daripada yang lain. Oleh karena itu, aturan ini tidak seimbang dan asimetris. Semua konsekuen adalah whole milk dengan support tertinggi dataset. Selanjutnya adalah implementasi algoritma FP-Growth. Di sini ada codingannya untuk mengimplementasikan algoritma FP-Growth. Lalu penjelasan dari kode tersebut yaitu max supportnya 0,46 atau item tersebut muncul sekitar 46% di dalam data basket. Langkahnya sama seperti a priori, yaitu menaikkan confidence ke 0,6 atau 60%. Selanjutnya menampilkan association rules-nya. Lalu buang kolom yang tidak terpakai untuk FP-Growth. Hasil FP-Growth. Di sini hasil FP-Growth sama seperti a priori, yaitu seperti data yang ditampilkan ini. Untuk tampilan diagram batangnya seperti ini, a priori dan FP-Growth. Lalu untuk membandingkan algoritma a priori dan algoritma FP-Growth. Penjelasan di sini, penggunaan memori a priori menggunakan lebih banyak memori, sedangkan FP-Growth lebih sedikit. Untuk runtime-nya, a priori dapat melakukan runtime dengan cepat dengan cuma 0,15 detik. Sedangkan FP-Growth membutuhkan sekitar 56 detik hanya untuk runtime. Untuk rules, keduanya menggunakan 8 rules. Kesimpulannya, algoritma a priori memiliki kinerja buruk saat dataset sangat besar atau nilai minimum support yang sangat rendah, memerlukan banyak pemindaian. Untuk algoritma FP-Growth lebih baik dalam menangani dataset besar dan padat dengan nilai minimum support yang rendah. Itu saja dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.